Episode 51. Jadian, Felix. Si cowok paling tidak suka ikut campur urusan orang lain dan lebih suka tidur di kelas. Meskipun otaknya masih tetap encer, cowok kelas 10 IPA 1 teman sekelas Norin mendengar suatu hal yang begitu besar. Dia yang biasanya tidak suka menguping, tapi kali ini dia mempertajam pendengarannya. Felix langsung berlari ke arah kelas 11 IPA, di mana kelas Raka berada. Tapi cowok itu tidak mencari Eriska. Dia mencari Gala untuk memberikan laporan pada kakak sepupunya itu. "Bang, lo harus ke gudang sekolah sekarang," ujar Felix ketika menemukan Gala di depan kelasnya. Cowok tinggi itu menaikkan sebelah alisnya. "Ada apa?" "Norin sama temen-temennya ngunci Eriska di gudang belakang sekolah. Cepetan lo, bantu Eriska. Gue cabut dulu." Felix langsung pergi dari gedung kelas itu karena bel pelajaran sudah masuk. Gala tidak masuk ke dalam kelas meskipun mendengar bel itu. Dia berjalan cepat ke arah gedung belakang sekolah yang letaknya agak jauh dari gedung-gedung kelas lainnya. Rahang Gala mengetar. Giginya bergemeluk menahan amarahnya pada cewek cupu itu. Eriska sedang bersandar di pintu gudang. Dia tidak membawa ponselnya karena memang dia tinggalkan di dalam tas. Kalau tadi dia bawa ponsel, sekarang pasti dia sudah bisa keluar dari gudang gelap ini. "Sial. Siapa sih yang ngunci gue di gudang ini? Enggak ada otak tuh orang." Gerutu Eriska menginjak kecoa yang tiba-tiba terlintas di depannya. Eriska memang tidak jijik dengan hewan itu. Yang dia takutkan adalah tikus atau ular. Entah sampai kapan Eriska akan terkurung di tempat itu. Dia berharap ada tukang kebun ataupun penjaga keamanan sekolah bisa menemukannya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Sepertinya ada orang yang berlari ke arah gudang dan tidak lama ada orang yang menggedornya. "Eriska, Riz, apa lo ada di dalam?" Eriska bangkit berdiri. Dia begitu mengenal suara itu. "Gala, gue ada di dalam. Tolong bukain pintunya." Tidak membutuhkan waktu lama untuk Gala membuka gembok yang ada di pintu itu. Terdengar suara dipaksa, dibuka dari luar. Gala membuka pintu itu dan langsung menarik Eriska ke dalam pelukannya. Syukurlah, Eriska mematung mendapatkan pelukan kejutan dari Gala. "Kalau tahu kalau gue di sini, panjang ceritanya. Antara gue kasih tahu. Tapi sekarang kita ke ruang guru untuk melaporkan kejadian ini. Dan setelah itu lo nggak usah kembali ke kelas. Gue akan minta izin sama kepala sekolah kalau lo nggak enak badan karena baru aja kurung di dalam gudang ini." Eriska mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Dia mengangguk sambil tersenyum. "Oke, tapi nanti lo harus cerita semua sama gue." Eriska hanya diam saja. Ada aura kebencian yang luar biasa yang tiba-tiba tumbuh di hatinya. Wanita itu hanya diam saja di samping Gala yang kini tengah menyetir mobil menuju perjalanan pulang. "Norin emang busuk. Gue nggak nyangka dia lakuin itu sama Elo." "Riz," ujar Gala menoleh sebentar. "Gue bakal kasih pelajaran sama dia. Kalau perlu dia dikeluarin dari sekolah karena mencoreng nama baik SMA kita. Dia tuh nggak ada berhentinya ganggu hidup gue. Mungkin karena dia juga dendam sama gue karena dulu pernah merundungnya gara-gara Raka." Cowok itu mengulurkan tangannya untuk mengusap rambut Eriska yang terlihat berantakan. "Gue akan ada buat lo, Riz. Gue tahu kenapa si cupu Jeti segila itu sama gue. Dia terobsesi mau milikin Raka yang udah belok ngejar-ngejar gue. Sumpah gue harus bikin pelajaran sama dua orang itu." Eriska mengepalkan tangannya yang ada di pangkuan. Gala yang melihat hal itu langsung mengambil tangan Eriska untuk digenggamnya. Awalnya Eriska menolak. Dia ingin menarik tangannya, tapi Gala menggenggamnya begitu erat. "Riz, lo masih cinta sama Raka?" tanya Gala tiba-tiba. Eriska menghela nafas. "Rasa itu udah hilang ketika gue lihat Raka sama si cupu ciuman begitu panas di gudang beberapa waktu lalu. Gue langsung merasa jijik waktu itu sama kedua orang tersebut." Gala terkejut mendengar ucapan Eriska. "Ciuman panas?" Eriska mengangguk. "Ya, gosip itu sebenarnya emang benar. Raka sama Norin pernah ciuman di gudang. Itu bukan rekayasa atau apapun karena itu adalah nyata." "WHATT," seru Gala. "Ya, beberapa hari setelah gue lihat kejadian memalukan itu, gue mual-mual setiap ingat Raka. Akhirnya gue memutuskan untuk melepaskan semua rasa itu di hati gue. Dan ya sekarang udah enggak bersisa lagi," ujar Eriska. Gala menoleh dan tersenyum mendengar hal itu. "Lo tuh enggak pantas sama cowok modelan Raka.
Kalau lo sampai menerima cowok itu kembali, itu artinya lo nggak punya harga diri. Riz, sorry gue berkata gini karena masih banyak cowok yang lebih baik ketimbang Raka. Ya contohnya gue. Eriska terkekeh mendengar ucapan Gala. Gue tahu kalau dari awal sebenarnya lo tuh cinta sama gue kan? Gala tersenyum lebar. Matanya nampak binar bahagia ketika Eriska bisa mengetahui isi hatinya. Kok lo tahu sih? Sejak kapan? Sejak awal-awal lo maksa gue itu. Logat-logatnya lo naruh hati ke gue. Jawab Eriska. Gala menepikan mobilnya. Dia ingin bisa bicara sambil menatap Eriska lebih leluasa. Mumpung Eriska mengatakan hal yang menjurus seperti ini. Setelah menepi, Gala menghadap Eriska dan menggenggam kedua tangannya. Gala udah gak sabar mau mengutarakan perasaannya pada Eriska. Gue udah suka sama Elo sejak pertama kali kita ketemu waktu lo nabrak gue. Lo tuh menarik dan setiap kali deket sama Elo, jantung gue berdebar-debar. Eriska merasakan perasaannya, menghangat. Tangannya juga hangat ketika digenggam Gala seperti ini. Tidak ada rasa jijik atau risih ketika Gala menatapnya dengan tatapan mata penuh cinta. Jujur, hati Eriska menghangat. Kalau lo udah tahu perasaan gue seperti ini, terus gimana sama Elo? Tanya Gala akhirnya, ingin memastikan perasaan Eriska untuknya. Gala sudah siap dengan segala hal penolakan dari Eriska. Ternyata gini ya, rasanya dicintai begitu besar. Eriska tertawa kecil, hatinya juga merasakan bahagia yang luar biasa. Gala selalu ada untuknya. Dia pria yang begitu peka terhadap perasaannya. Gimana nih akhirnya? Gala cemberut ketika Eriska belum memberikan jawaban atas pertanyaannya. Gue kan udah bilang sama Elo, kalau lo tuh spesial di hati gue. Sebagai temen, emang lo mau hubungan kita gimana? Eriska malah bertanya. Ya, gue mau lo jadi kekasih gue kalau emang lo sayang sama gue, Riz. Kalau status kita berpacaran, gue bisa lindung lo kapanpun gue mau. Karena lo kekasih gue. Eriska mengangguk 2 kali sambil tersenyum. Dia juga sayang sama Gala. Cowok itu begitu tulus padanya. Gue mau jadi cewek lo. Beneran? Iya. Gala langsung menarik tubuh Eriska untuk memeluknya. Makasih Eriska. Makasih sayang. Bersambung.